Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yukibla Channel, online learning platform Indonesia. Halo, welcome back Inspiring People. Terima kasih banyak udah pada kumpul di sini, udah klik channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu, dapat inspirasi dari ngeklik channel ini. Perkenalkan saya Dini, yang insya Allah nanti akan kita ngobrol-ngobrol sekitar berapa menit ke depan ya, mungkin 15 atau 30 menit ke depan, ngobrol santai bersama di sini salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Dini Sumaryanti. Yeay. Alhamdulillah akhirnya kita punya waktu buat ngobrol-ngobrol mengenai fenomena-fenomena yang terhits saat ini. Yes. Yang paling hits saat ini dan kayaknya membuat gundah gulana kita semua, kita berdua. Mudah-mudahan nular nih gundah gulananya. Kita nggak seneng banget Bu ketika banyak banget orang yang memviralkan meme mengenai kata tersesat. Ya nggak sih? Kok kayaknya kesannya semua orang tersesat gitu ya. Tersesatnya itu contoh. Sekolah SMA-nya IPA, kuliahnya di biokimia, kerjanya di bank, terus abis nikah jadi ibu rumah tangga. Ya ampun, seberapa tersesat sih kamu? Kamu iya ya tersesat ya Bu ya. Terus banyak lagi Bu, ada yang sekolahnya IPS terus masuk ke ekonomi, terus kerjanya sekarang jadi tukang pijet, gitu ya. Seberapa tersesat ya kamu kan gitu ya. Kok kayaknya sekarang seolah-olah kata tersesat ini semakin jauh tersesatnya, kayaknya semakin jadi sesuatu yang wow, sesuatu yang pantas untuk di di-share ke orang-orang, dan itu sebuah kebanggaan. Bener nggak sih tuh kayak gitu? Nah, makanya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Dini Sumaryanti. Betul nggak sih sebetulnya orang tuh tersesat tuh harus di-sharekan ke orang? Terus apakah betul gitu itu tersesat? Apa jangan-jangan sebenarnya on the track loh sama Allah, itu dikasih jalan yang bagus? Nah, ini yang bakal kita bahas. Bu Dini, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Teh Dini. Sama-sama Dini, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Sepanjang WFH ini ngapain aja Bu? Saya lebih banyak di rumah gitu ya. Kadang galau, tapi ya harus cepet move on dari kegalauan. Saya itu galaunya kalau untungnya ya, saya ini udah tahu saya orang yang dominan otak kanan atas, orang intuiting. Jadi saya tahu saya tuh galau banget kalau saya tidak bisa berbagi, tidak bisa menginspirasi. Makanya harus tetap produktif. Produktif saya ya dengan menginspirasi. Jadi harus carilah usaha sendiri, gimana siapa yang mau dengerin, siapa yang mau baca hasil karya. Jadi ya, itulah aktivitas saya. Tetap lah kita kalau misalkan di rumah pun tetap bisa berkarya. Mungkin ibu-ibu intuiting di sana, di rumah sana yang masih galau-galau, bisa bikin video-video kayak gini juga, atau bikin konten-konten, sharing-sharing, bikin tulisan ya Bu ya, desain-desain yang bisa di-share kayak Bu Didi itu. Gitu. Nah, mengenai fenomena tersesat, Bu, ini seperti apa Ibu menanggapinya? Iya, sebenarnya saya juga banyak melihat fenomena-fenomena yang sedang viral sekarang ya, di mana banyak yang nge-share tentang seberapa jauh tersesatnya kamu gitu ya. Saya agak kaget gitu ya, apalagi kaget saya ketika banyak yang saya temukan yang menyampaikan atau memviralkan tulisan-tulisan tersebut itu orang-orang yang saya kenal, dan dia termasuk orang-orang yang aktif dulu di zaman mahasiswanya di Rohisnya, bahkan sekarang juga aktif. Saya lihat statusnya aktif, banyak menyebarkan konten-konten Islami gitu ya. Kenapa para influencer yang banyak menyebarkan konten-konten Islami ini kok malah ikut-ikutan menyebarkan konten tersesat yang menurut saya, kalau sesuatu itu sudah punya definisi. Jadi tersesat itu kalau
itu udah punya makna tertentu ya Teh ya. Yang namanya tersesat dalam definisi Islam itu adalah orang yang jauh dari syariat. Jadi udah ada maknanya tuh ya Bu ya? Udah ada maknanya dalam Islam. Kalau dikatakan dia tersesat gitu ya, itu udah punya makna bahwa dia jauh dari Islam. Kecuali dibilang saya tersesat di pasar gitu ya, atau kalau keren-kerenan tersesat di Korea gitu ya kalau anak sekarang. Lagi traveling tersesat gitu. Nah itu kan ada buntutnya, tapi kalau ini tersesat di dalam kehidupan dia yang dia lakukan selama ini. Nah kita harus hati-hati, seharusnya sebagai seorang muslim kita paham bahwa makna kata tersesat itu adalah ketika seseorang jauh dari syariat. Maka nggak usah ikut-ikutan kalau cuman karena TK-nya apa, SD-nya apa, SMP-nya apa, SMA-nya IPA, kayak saya SMA-nya biologi, kuliahnya hama penyakit tanaman, kerjanya jadi trainer parenting gitu. Apakah saya merasa tersesat? Tidak. Jangan saya juga kalau caranya kayak gitu bisa tersesat juga ya Bu ya? Iya, saya tidak merasa tersesat karena saya yakin dalam setiap tahapan kehidupan saya itu di situ ada peran Allah mengarahkan saya, memberikan saya untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik. Dan selama pilihan dalam setiap tahapan kehidupan saya, dalam setiap peran yang saya ambil, saya pasti kita kan melakukan pilihan-pilihan. Nah, setiap pilihan yang saya ambil itu kalau sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka insya Allah saya tidak tersesat. Nah, ini menarik banget nih. Ada juga orang yang ngerasa kayak ini tuh konten fun lagi, bercandaan kali. Serius banget sih lu, kayak kanebo kering, please deh. Ini sepenting apa sih Bu? Kita tuh maksudnya memaknai kata untuk kehidupan kita. Kan kadang-kadang kayak, ih santai aja kali, lu bercanda kali, nggak usah seserius itu. Kita tuh fun aja gitu, ini buat seru-seruan aja gitu. Seberapa kita tersesat itu kan kayak macam seru-seruan aja. Kita itu melanglang buana kemana aja. Kayak kita tuh ngasih tahu loh kalau kita tuh punya pelajaran atau misalkan ngambil banyak banget istilahnya ya, experience dari banyak hal. Itu kan kayak kita ngasih tahu gitu aja. Itu menurut Ibu gimana? Oke. Untuk fun-funan, untuk bercanda-bercandaan tetap tidak boleh keluar dari syariat. Selain yang ini ya, seberapa tersesatnya kamu gitu ya. Kemudian ada konten juga yang ngeprank sekarang, menyusahkan saudaranya yang seperti itu, lalu jadi malah viral dan bisa menghasilkan uang bagi para YouTuber. Apapun itu, kalau mau untuk fun-funan, mau untuk sekedar bersenang-senang, kalau tidak sesuai dengan syariat, tentunya sebagai seorang muslim kita wajib untuk menghindarkan. Walaupun sekedar untuk bersenang-senang. Apalagi kalau kontennya pakai bohong-bohong, nipu-nipu, nyakitin hati, bikin orang jatuh, kepleset itu. Jantungan. Wah, itu bahaya banget ya. Walaupun untuk bersenang-senang. Jauh-jauhin deh pokoknya konten-konten yang kayak gitu ya. Wah. Jadi sebetulnya dalam syariat sendiri makna tersesat itu udah ada ya Bu ya, udah jauh dari syariat. Jauh dari syariat. Jadi emang harus dijauh-jauhin deh kata-kata kayak gitu. Nah sekarang sebetulnya gimana caranya sih Bu memaknai hidup kita sendiri? Kita sebagai seorang muslim nih ya, dengan konten-konten kayak gitu kan sebetulnya betul nggak sih kita tuh tersesat? Misalkan kayak saya nih, saya dulu SMA-nya kimia, terus saya kerjanya tetap kimia juga, terus pas udah udah lulus kerja, emang ada orang lulus kerja? Nggak ada ya, keluar kerja itu jadi ibu rumah tangga, terus itu sebetulnya kita tidak bisa memaknai itu sebuah ketersesatan kan ya Pak? Iya. Jadi kalau Islam sendiri memandang hal itu sebagai apa sih Bu? Iya, sebenarnya gini, kenapa sih sampai banyak muncul meme yang seperti itu, yang merasa jenjang sekolah dengan karir dia sekarang itu tidak sesuai, menyebabkan dia menjadi merasa tersesat gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya melihat karena satu, kita ini terbawa sistem yang sekarang sedang dominan, kita terbawa di hidup sistem kapitalis di mana semua standarnya materi,
Sehingga dulu ketika kita menetapkan niat, tujuan untuk menuntut ilmu, niatnya adalah untuk buat kerja. Sehingga ketika sekolahnya apa, kerjanya apa, nggak nyambung, merasa tersesat. Bener, Jadi mulai, kenapa ini muncul? Karena memang dulu niat menuntut ilmunya keliru kali ya. Keliru. Niatnya untuk kerja, untuk cari duit. Inilah kita. Saat ini mayoritas, mungkin juga di sini yang sudah jadi orang tua, kalau kita dulu udah salah jalan, ada di sini yang dulu waktu berangkat sekolah bilang, Assalamualaikum Bapak Ibu, aku berangkat sekolah supaya bisa dapat pahala dan sebagainya gitu kan. Enggak ya, atau orang tua kita ya gitu ya, biar Allah ridho dan sebagainya. Enggak. Kalau saya ingat bahwa kenapa saya mesti sekolah? Supaya pintar. Kalau udah pintar nanti dapat kerjaan yang bagus. Kalau dapat kerjaan yang bagus, duitnya banyak. Nah, bener banget. Ya kalau kita yang dulu sudah berlalu, ya sudah. Tapi jangan dong kita sekarang yang sudah punya pemahaman Islam masih terus memelihara itu, atau juga yang sudah punya anak, yuk kita luruskan anak-anak kita ketika mereka menuntut ilmu, diniatkan bukan untuk mendapat pekerjaan, bukan untuk supaya mereka pintar. Kalau sudah pintar gampang dapat kerjaan yang bagus, lalu bisa jadi orang kaya, mobil bagus, istri cantik, kalian jawab. Ada juga lagi, kamu masuk ke pesantren, nanti ya dapat jodohnya itu anak ustaz dan anak habib. Ke pesantren aja pengen, akhirnya larinya materi juga kan ya, dapat istri anak ustadz atau anak pak kiai atau anak habib. Karena memang kita masyarakatnya benar-benar yang mendominasi kita saat ini adalah sistem hidup kapitalis. Yang standarnya adalah materialistis. Sukses dinilai dari materi. Berasa nggak sih teman-teman? Banget. Kalau kita yang kita hargai itu orang yang lebih kaya dari kita, yang mobilnya lebih bagus dari kita, yang secara materi semuanya bagus daripada kita. Standar kesuksesan materi, standar kebahagiaan materi. Sampai ada yang bilang kalau nggak punya duit gimana bisa bahagia? Ya, ini kita udah benar-benar berkubang di sistem hidup yang nggak sesuai dengan Islam. Berkubang di sistem hidup kapitalis. Oke, nanti kita lanjut lagi kontennya. Bentar ya, teman-teman. Kita bakal bahas lagi yang lebih seru karena fakta-faktanya banyak banget teman-teman pastinya ya. Di sini banyak sekali akhirnya bukan konten ya. Kadang orang tua itu pengen banget anaknya pinter. Pinternya Islami banget nih, bau-baunya Islami. Jadi ustadz, penghafal Quran, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi. Oke.